Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Timotius pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. 1 Timotius pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Mengenai saudara-saudara seiman, janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu, agar mereka hidup dengan tidak bercela. Tetapi jika ada seseorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari 1 Timotius pasal yang ke-5 ayat yang ke-4. Belajar berbakti kepada kaum keluargamu sendiri, itulah yang berkenan kepada Allah. Judul renungan kali ini, Alasan yang Baik, ditulis oleh John Blaze. Sahabat ODB, kedua wanita itu duduk di kursi bagian luar yang saling berseberangan di dalam pesawat. Saya tertarik menyaksikan interaksi mereka berdua di sepanjang penerbangan kami yang berlangsung 2 jam. Jelas sekali mereka saling mengenal, bahkan mungkin ada hubungan keluarga. Wanita yang lebih muda yang mungkin berusia 60 tahun berulang kali merogoh tas untuk mengeluarkan bermacam-macam benda kepada wanita yang lebih tua. Dugaan saya berusia 90-an. Seperti irisan apel segar, irisan roti lapis, tisu basah untuk bersih-bersih, dan terakhir, 1 eksemplar koran New York Times yang terlipat rapi. Setiap benda dipindah tangankan dengan begitu lembut dan penuh hormat. Ketika kami bersiap-siap turun dari pesawat, saya berkata kepada wanita yang lebih muda, "Dari tadi saya mengamati cara Anda mengurus beliau. Perhatian Anda sangat indah." Wanita itu berkata, "Beliau ibu sekaligus sahabat saya." Bukankah luar biasa jika kita semua dapat mengatakan hal serupa? Sebagian orang tua menjadi sahabat karib bagi anak-anak mereka, namun banyak juga yang tidak. Relasi orang tua dan anak memang tidak selalu ideal. Meskipun pesan Paulus kepada Timotius tidak mengabaikan kondisi tersebut, Sang Rasul tetap menyerukan kepada kita untuk belajar berbakti kepada keluarga kita sendiri dengan cara merawat orang tua dan kakek nenek kita, sanak saudara, dan seisi rumah kita. Sayangnya seringkali kita memperhatikan anggota keluarga kita apabila mereka pernah atau masih baik kepada kita. Dengan kata lain, karena mereka patut mendapatkannya. Namun Paulus memberikan alasan yang jauh lebih baik dan indah untuk membalas budi mereka. Berbaktilah kepada keluarga kita, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sahabat ODB, bila orang tua Anda masih hidup, bagaimana hubungan Anda dengan mereka? Terlepas dari bagaimana cara mereka dahulu membesarkan Anda, apa yang dapat Anda lakukan untuk merawat dan memperhatikan mereka saat ini? Ya Bapa, berilah aku anugerah dan belas kasih-Mu saat aku berusaha merawat mereka yang pernah memperhatikanku. Tolonglah aku untuk selalu memegang motivasi yang benar dalam melakukannya. Our Daily Bread Ministries, wartakan firman pada dunia. Apakah Anda berminat
berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin, atau Anda rindu mendukung pelayanan ini, hubungi Our Daily Bread Ministries di 021 2902 8950, WhatsApp 0878 7878 9978, email indonesia@odb.org. Tuhan Yesus memberkati. Let God's word spread to